Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan coba servis kulkas Polytron 2 pintu. Yakni permasalahannya terjadinya pembengkuan di area freezer dan menyebabkan tidak dinginnya bagian ruang pintu bagian bawah. Ruangan bawah ini enggak dingin. Jadi kita akan cari permasalahannya selanjutnya. Oke, kita langsung bongkar. Baik, kita buka ini sudah terjadi pembekuan di dalam freezer. Itu salju yang akhirnya membeku, mengeras. Kita akan coba buang batu tersebut, kita buang bersihkan. Itu kipas nggak bisa berputar karena disebabkan oleh pembekuan area freezer. Dikhawatirkan kipasnya short, arusnya masuk ke motor kipas, namun kipasnya tidak bisa berfungsi, diakibatkan terjadinya pembekuan sehingga kipas tidak bisa berputar. Nanti kita akan cek juga apakah kipas juga terkena dampak dari pembekuan ini atau tidak. Ini salju yang membeku ini cukup banyak. Seperti ini setelah dibongkar tuh udah lumayan bersih dan akan dibongkar dan dibersihkan. Kita nanti cari cek nanti dicek apa aja yang perlu diganti. Udah banyak, udah hampir sebaskom saljunya dibongkar. Itu motor kipasnya. Banyak juga di belakang itu pembekuan. Ini biasanya ada salah satu komponen dari kulkas ini, komponen atau alat dari kulkas ini yang tidak bisa berfungsi, atau dikatakan bisa jadi mati atau short akibat putusnya arus tegangan listrik. Baik, begitulah pembersihan salju atau batu es ini. Harus benar-benar hati-hati karena biasanya sifat material itu kalau sudah terlalu mencapai titik beku di suhu tertentu akan mengakibatkan terjadinya getas atau mudah patah. Jadi ini memang benar-benar hati-hati melepas butiran-butiran es ini. Takutnya nanti di sirip-sirip ini terjadi patahan sehingga mengakibatkan lebih patah lagi kerusakannya. Baik, ini sudah dibersihkan dan segera dicek. Itu fuse juga. Kita lepas fuse ini, kita cek lagi apakah masih berfungsi atau tidak. Mudah-mudahan masih berfungsi karena biasanya
Kalau fuse-nya mati atau dibilang termostatnya mati, maka tidak akan terjadi juga sistem pembekuan di dalam freezer ini. Secara logiknya berarti fuse-nya masih berfungsi, namun hal ini biasanya yang menyebabkan terjadi pembekuan ini ada komponen yang mengatur suhu antara plus sama minus atau suhu hangat maupun suhu dingin, sehingga tidak terjadi pembekuan. Fuse-nya sudah dibongkar, dilepas. Jika dilihat dari visual dari pipa atau cubing-cubing tersebut yang terdapat di freezer itu masih aman, tidak terjadi kebocoran. Mudah-mudahan hanya komponen di luar dari cubing tersebut yang ada yang kerusakan. Baik, mungkin setelah dianalisa tadi ada komponen ini yang dikhawatirkan short atau mati. Ini disebut dengan defrost. Defrost ini berfungsi untuk mengatur suhu panas maupun dingin yang terdapat di kulkas. Ciri-ciri dari defrost ini mati itu pada saat dicolokkan kulkas dicolokkan ke listrik. Kalau dia normal itu akan ada reaksi getaran terhadap defrost tersebut, karena di defrost itu terdapat komponen motor, sehingga adanya getaran atau vibrasi. Nah, kalau tidak normal atau short atau mati defrost tersebut, maka tidak ada indikasi getaran maupun vibrasi terdapat di defrost. Nanti kita bandingkan, kita tes apakah defrost ini mati atau short atau masih bagus. Kalau masih bagus, alhamdulillah. Kalau sudah short, berarti harus diganti dengan yang baru. Itu ya, defrost ini biasanya inilah salah satu dari penyebab kulkas 2 pintu yang di bawah di dalam pintu bagian bawah ini tidak dingin, karena pendinginannya sudah beku di atas freezer, sehingga komponen kipas yang terdapat di ini tidak bisa berputar. Kita coba colokin, kita tes apakah masih normal atau bagus atau sudah short. Kita cek indikasinya. Kalau dipegang tidak ada sama sekali indikasi getaran, padahal kompresor dari kulkas ini sudah nyala, sudah hidup. Namun dari motor defrost ini tidak ada sama sekali getaran atau vibrasi. Ini perlu diganti dengan yang baru. Kita akan tes dan kita akan pasang dengan yang baru. Apakah yang baru juga mati atau masih bagus. Mudah-mudahan
nggak salah beli. Baik, kita coba buat pasang defrost yang baru ini. Sebelumnya kita akan cabut terlebih dahulu colokan ini biar tidak terjadi bahaya. Penggantian defrost ini kalau masih pemula harus dilepas satu-satu ini kabel penghubung ke defrost yang baru, karena kalau langsung dilepas dikhawatirkan kelupa di mana posisi ini kabel defrost ini. Kayaknya satu-satu dilepas dipasang dan seterusnya. Baiklah, kita akan coba tes ada proses yang baru ini apakah bagus. Inilah salah satu kunci dari tidaknya dingin kulkas 2 pintu. Colok. Oke. Kompresornya sudah nyala. Nah, ini ternyata ini ada getaran, ada gerak, ada vibrasi terhadap motor defrost ini. Berarti motor defrost ini berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan dengan digantinya dengan motor defrost yang baru ini bisa dingin kembali kulkas ini. Kita akan coba tutup, kita tes beberapa jam dinyalakan kulkas ini, apakah sudah dingin atau belum dingin. Segera kita pasang, namun pasang terlebih dahulu. Kondisi perbaikan ini agak gelap karena penerangannya kurang. Harap maklum, masih pemula, tapi kita akan memberikan salah satu gambaran atau solusi dari perbaikan kulkas yang 2 pintu yang bagian bawah tidak dingin. Oke, sudah terpasang. Oke, mantap. Kita akan segera tutup kembali ini. Kita rapikan, bersihkan. Mudah-mudahan kembali dingin kulkas ini, karena kalau mau ganti baru 2 pintu dan merek Voltron ini lumayan agak mahal, jadi sebaiknya diservis sendiri aja. Oke. Segera kita pasang kembali. Oke, sudah dipasang kembali dan mudah-mudahan kembali bagus. Setelah berapa jam kemudian
Di bagian freezer sudah dingin normal, tidak ada kabut. Kita lihat bagian bawahnya, mantap, sudah dingin airnya, sudah terjadi pendinginan di bawah. Itu sudah ada kabut seperti butiran es. Biasanya bening airnya, ini karena suhu dingin jadi agak kabut. Dan di ini juga agak dingin di lantai, di bagian bawah. Kita akan coba ditulis itu tanda. Tandanya sudah dingin. Biasanya ditulis pun kabut itu nggak muncul. Sekarang sudah muncul karena sudah diperbaiki. Dan mudah-mudahan tayangan ini menjadi inspirasi dan manfaat bagi semua. Mudah-mudahan juga bagian jauh dari tempat servis bisa servis sendiri di rumah. Bagian atas sudah dingin, itu udah beku. Mantap, sampai ketemu lagi.